Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Daily Stoic Present, tempat di mana kita mengeksplorasi filosofi Stoik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu membebaskan diri dari ketergantungan emosional. Di dunia yang semakin kompleks ini, banyak dari kita sering kali terjebak dalam pusaran emosi yang sulit untuk dikendalikan. Kita menjadi tergantung pada orang lain untuk kebahagiaan, validasi, dan ketenangan batin. Ketergantungan emosional ini tidak hanya membuat kita merasa tidak berdaya, tetapi juga menghalangi kita untuk mencapai potensi terbaik kita. Melalui video ini, kita akan belajar bagaimana filosofi Stoik dapat membantu kita membebaskan diri dari belenggu ketergantungan emosional dan menemukan kedamaian serta keseimbangan dalam hidup. Filosofi Stoik yang berasal dari Yunani kuno menawarkan berbagai kebijaksanaan yang tetap relevan hingga hari ini. Para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus telah meninggalkan warisan yang berharga tentang bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita dengan memahami kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh para Stoik untuk mencapai kebebasan emosional. Salah satu kebiasaan pertama yang diajarkan oleh para filsuf Stoik adalah mengembangkan ketahanan mental. Menurut Stoicisme, kehidupan akan selalu penuh dengan tantangan dan rintangan, dan cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan memperkuat pikiran kita. Ketahanan mental adalah kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali bahkan di tengah-tengah kesulitan. Ini bukan berarti kita harus mengabaikan perasaan kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa mengelola perasaan tersebut agar tidak menguasai kita. Untuk mengembangkan ketahanan mental, para Stoik menganjurkan praktik mindfulness dan meditasi. Mindfulness membantu kita untuk tetap hadir di saat ini, mengamati pikiran dan perasaan kita tanpa menghakimi. Dengan latihan rutin, kita bisa belajar untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap situasi yang menekan. Meditasi, di sisi lain, adalah alat yang sangat kuat untuk merenungkan diri dan memperkuat mental kita. Marcus Aurelius, dalam Meditations, seringkali menulis tentang pentingnya merenung setiap hari untuk memahami diri sendiri dan memperkuat pikiran. Dia percaya bahwa dengan merenung, kita bisa melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas dan tidak terjebak dalam masalah-masalah kecil. Ketahanan mental juga melibatkan menerima kenyataan bahwa ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita kendalikan. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan reaksi kita. Dengan menerima kenyataan ini, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Salah satu cara praktis untuk mengembangkan ketahanan mental adalah dengan melakukan visualisasi negatif, sebuah latihan di mana kita membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Dengan membayangkan skenario tersebut, kita bisa mempersiapkan diri secara mental dan tidak terkejut jika hal tersebut benar-benar terjadi. Ini membantu kita untuk menghadapi ketakutan kita dan menjadi lebih kuat secara mental. Jadi, mulailah dengan melatih mindfulness, meditasi, dan visualisasi negatif sebagai langkah pertama untuk mengembangkan ketahanan mental dan membebaskan diri dari ketergantungan emosional. Kebiasaan 2, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Para Stoik sangat menekankan pentingnya memfokuskan energi kita pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Banyak dari kita seringkali stres dan cemas karena kita mencoba mengendalikan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, atau bahkan hasil dari usaha kita. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita kendalikan. Filosofi ini menekankan pentingnya memusatkan perhatian dan energi kita pada aspek-aspek yang berada dalam kendali kita, seperti pikiran, tindakan, dan sikap kita terhadap situasi. Ketika kita mengalihkan fokus kita pada apa yang bisa kita kendalikan, kita secara otomatis mengurangi kecemasan dan stres yang berasal dari mencoba mengendalikan hal-hal di luar kendali kita. Salah satu cara untuk mempraktikkan ini adalah dengan menggunakan dikotomi kendali,
sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Epictetus. Dikotomi kendali membagi semua hal menjadi dua kategori, hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Setiap kali kita menghadapi situasi yang menegangkan, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika jawabannya tidak, maka kita harus belajar melepaskan dan menerima kenyataan tersebut. Praktik ini bisa sangat membantu dalam mengurangi ketergantungan emosional kita pada hasil atau opini orang lain. Selain itu, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan juga melibatkan pengendalian pikiran dan emosi kita sendiri. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Marcus Aurelius dalam Meditations seringkali mengingatkan dirinya bahwa meskipun dia tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, dia bisa mengendalikan reaksinya terhadap tindakan tersebut. Ini membantu kita untuk tetap tenang dan tidak terlalu terbawa emosi dalam situasi yang menekan. Misalnya, jika kita menghadapi kritik yang tidak konstruktif, kita bisa memilih untuk tidak merespons secara emosional dan mengambil pelajaran dari kritik tersebut, jika ada. Dengan mempraktikkan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, kita bisa mengembangkan sikap yang lebih positif dan proaktif dalam menghadapi kehidupan. Ini tidak hanya membantu kita untuk mengurangi stres dan kecemasan, tetapi juga membebaskan kita dari ketergantungan emosional pada faktor eksternal. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk mengidentifikasi dan memfokuskan energi Anda pada hal-hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan. Dan lihat bagaimana ini bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih tenang dan seimbang. Kebiasaan 3, melatih pengendalian diri. Pengendalian diri adalah salah satu pilar utama dalam Stoicisme. Para Stoik percaya bahwa emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan kecemburuan dapat diatasi dengan melatih pengendalian diri. Pengendalian diri bukan berarti menekan atau mengabaikan emosi kita, tetapi lebih kepada mengelola emosi tersebut dengan cara yang sehat dan konstruktif. Salah satu cara untuk melatih pengendalian diri adalah dengan membiasakan diri untuk menunda kepuasan. Ini berarti kita harus belajar untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap dorongan atau keinginan kita. Misalnya, jika kita merasa marah atau kesal, cobalah untuk tidak langsung bereaksi, tetapi ambil beberapa napas dalam-dalam dan pikirkan konsekuensi dari tindakan kita. Dengan menunda reaksi kita memberi diri kita waktu untuk berpikir lebih jernih dan rasional. Selain itu, pengendalian diri juga melibatkan kemampuan untuk menghadapi godaan dan tetap teguh pada prinsip-prinsip yang kita pegang. Misalnya, jika kita sedang berusaha untuk menjalani gaya hidup sehat, kita harus mampu mengendalikan dorongan untuk makan makanan yang tidak sehat. Ini membutuhkan disiplin dan tekad yang kuat. Para Stoik percaya bahwa dengan melatih pengendalian diri, kita bisa mengatasi berbagai godaan dan tantangan dalam hidup. Pengendalian diri juga penting dalam mengelola hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita menghadapi konflik atau perbedaan pendapat, penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan emosi kita menguasai. Seneca, seorang filsuf Stoik, menekankan pentingnya komunikasi yang bijaksana dan penuh pengertian. Dia percaya bahwa kita harus mendengarkan orang lain dengan empati dan menjawab dengan tenang dan rasional, bukan dengan kemarahan atau emosi negatif. Dengan melatih pengendalian diri dalam komunikasi kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Salah satu teknik praktis yang bisa digunakan untuk melatih pengendalian diri adalah dengan menjalani tantangan pribadi. Tantangan ini bisa berupa menghindari kebiasaan buruk selama periode tertentu atau melakukan aktivitas yang membutuhkan disiplin tinggi. Misalnya, kita bisa menantang diri kita untuk tidak menggunakan media sosial selama seminggu atau berpuasa dari makanan tertentu selama beberapa hari. Tantangan ini membantu kita untuk memperkuat tekad dan disiplin kita, sehingga kita lebih mampu mengendalikan dorongan dan emosi kita. Melalui pengendalian diri, kita bisa mencapai kebebasan emosional yang lebih besar. Kita tidak lagi menjadi budak dari dorongan dan emosi kita, tetapi menjadi penguasa dari pikiran dan tindakan kita sendiri. Dengan demikian, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, seimbang, dan penuh makna. Jadi,
mulailah melatih pengendalian diri Anda hari ini dan lihat bagaimana ini bisa membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Kebiasaan 4, mengembangkan perspektif yang lebih luas. Salah satu ajaran Stoik yang penting adalah mengembangkan perspektif yang lebih luas terhadap kehidupan. Banyak dari kita sering terjebak dalam masalah kecil sehari-hari dan lupa melihat gambaran besar. Perspektif yang sempit ini bisa membuat kita mudah terjebak dalam emosi negatif dan ketergantungan emosional. Para Stoik mengajarkan kita untuk selalu mengingat gambaran besar dan melihat segala sesuatu dalam konteks yang lebih luas. Marcus Aurelius, dalam Meditations, seringkali merenungkan tentang tempatnya di alam semesta yang luas. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa kita hanya bagian kecil dari alam semesta yang besar dan kompleks. Dengan mengingatkan diri kita tentang luasnya alam semesta dan tempat kita di dalamnya, kita bisa mengurangi pentingnya masalah-masalah kecil yang kita hadapi sehari-hari. Ini membantu kita untuk tetap tenang dan tidak terlalu terbawa emosi dalam menghadapi tantangan. Selain itu, mengembangkan perspektif yang lebih luas juga melibatkan memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Para Stoik percaya bahwa semua hal di dunia ini, baik itu kegembiraan maupun kesedihan, adalah sementara dan akan berlalu. Dengan memahami dan menerima kenyataan ini, kita bisa mengurangi ketergantungan emosional kita pada situasi atau orang lain. Misalnya, jika kita mengalami kegagalan atau kehilangan, kita bisa mengingat bahwa perasaan ini bersifat sementara dan akan berlalu seiring waktu. Ini membantu kita untuk tetap kuat dan tidak terlalu terbawa emosi negatif. Perspektif yang lebih luas juga melibatkan melihat tantangan dan kesulitan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Para Stoik percaya bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk mengembangkan kebajikan dan ketahanan diri. Misalnya, jika kita menghadapi situasi yang sulit di tempat kerja, kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru atau memperkuat karakter kita. Dengan melihat tantangan sebagai peluang, kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap kesulitan. Kebiasaan 5, berlatih syukur. Syukur adalah kebiasaan yang sangat dihargai dalam Stoicisme. Para Stoik percaya bahwa dengan berlatih syukur, kita bisa mengalihkan fokus kita dari apa yang tidak kita miliki ke apa yang sudah kita miliki. Ketika kita merasa bersyukur, kita tidak akan terjebak dalam perasaan iri atau tidak puas. Syukur membantu kita untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup dan mengurangi ketergantungan emosional kita pada hal-hal eksternal. Berlatih syukur tidak hanya melibatkan menghargai hal-hal besar, tetapi juga hal-hal kecil yang seringkali kita anggap remeh. Misalnya, kita bisa merasa bersyukur untuk udara segar yang kita hirup setiap hari, makanan yang kita nikmati, atau dukungan dari teman dan keluarga. Setiap hari, luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang kamu syukuri. Ini bisa dilakukan melalui jurnal syukur, di mana kamu menulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Dengan melakukan ini, kamu akan mulai melihat lebih banyak hal positif dalam hidupmu dan mengurangi fokus pada hal-hal negatif. Para Stoik juga mengajarkan pentingnya bersyukur bahkan dalam menghadapi kesulitan. Mereka percaya bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Misalnya, jika kita menghadapi masalah di tempat kerja, kita bisa merasa bersyukur untuk kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru atau memperkuat karakter kita. Dengan mengubah cara pandang kita terhadap kesulitan, kita bisa mengurangi ketergantungan emosional kita pada hasil atau situasi. Berlatih syukur juga melibatkan menghargai hubungan yang kita miliki. Kita seringkali mengambil teman dan keluarga kita begitu saja, tanpa menghargai peran mereka dalam hidup kita. Para Stoik mengajarkan kita untuk menghargai dan bersyukur untuk hubungan yang bermakna dan mendukung kita dalam perjalanan hidup. Misalnya, kita bisa merasa bersyukur untuk teman yang selalu ada untuk kita dalam saat-saat sulit, atau keluarga yang mendukung kita tanpa syarat. Dengan menghargai hubungan ini, kita bisa mengurangi ketergantungan emosional kita pada hubungan yang tidak sehat atau tidak bermakna. Selain itu, syukur juga membantu kita untuk hidup di saat ini dan menikmati momen yang ada. Kita seringkali terlalu fokus pada masa depan atau masa lalu, sehingga kita lupa menikmati momen yang ada di depan kita. Dengan berlatih syukur,
kita bisa mengingatkan diri kita untuk hidup di saat ini dan menghargai setiap momen yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik tombol suka jika Anda suka videonya dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa.